Yang sedih tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama. Salam Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saat ini kita melihat atas firman ada semua yang murah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita yakin Allah kita Allah Immanuel, Allah yang sangat menyerang kita. Karena kemudahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya sampai sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya Kau hebat. Haleluya, Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ada. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya Kau hebat. Kau hebat Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu, Allah Roh Kudus yang bekerja bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Tuhan Yesus itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada 4 buah lilin yang menyala di tengah-tengah kegelapan. 4 buah lilin yang menyala itu sedikit demi sedikit terus meleleh. Dalam kesunyian terdengar percakapan mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah damai." Tetapi manusia tidak mengingat aku dan seperti tidak memerlukan aku lagi. Aku tidak lagi berguna. Lebih baik aku matikan saja diriku. Lalu sang lilin yang pertama mematikan dirinya. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Aku juga seperti tidak diperlukan lagi manusia. Mereka tidak pernah mengingat aku lagi. Lebih baik aku tidak menyala saja." Lalu tiupan angin mematikan lilin yang kedua. Lilin yang ketiga berkata, "Aku adalah cinta. Tetapi aku juga seperti tak berguna lagi bagi manusia. Karena mereka saling membenci, bahkan membenci orang yang mencintainya atau yang mencintai diri orang lain. Jadi lebih baik aku matikan saja diriku." Maka lilin yang ketiga pun mati juga. Tiba-tiba seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan itu. Karena menghadapi kegelapan, anak itu berteriak, "Kenapa kalian mati? Aku takut." Dalam kegelapan, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Lalu lilin yang keempat berkata, "Anakku, jangan menangis. Selama masih ada aku, mari kita nyalakan ketiga lilin itu." Lalu anak itu mengambil lilin yang keempat. Dengan lilin itu dia menyalakan ketiga lilin yang sudah mati. Sehingga ruangan itu menjadi terang kembali, lebih terang sebelumnya. Dan nama lilin yang keempat itu adalah harapan. Selama harapan masih ada di dalam diri kita, ketiga lilin damai, iman, cinta yang ada di dalam diri kita yang hampir mati, bahkan sudah padam, dapat kita nyalakan lagi. Hidup berjalan karena ada harapan. Dan harapan membuat kamu tetap hidup. Seorang masih bertahan hidup 40 hari tanpa makan. Seorang masih bertahan hidup 4 hari tanpa minum. Dan seorang masih bertahan meski 4 menit tidak menghirup oksigen. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu bertahan hidup meskipun hanya 4 detik tanpa harapan. Apapun masalah yang kita hadapi, milikilah harapan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan menyerah menghadapi hidup ini. Tema khotbah kita pada pagi hari ini berkata, jangan menyerah. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 12 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Rasul Paulus menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kita tidak menyerah
dalam menghadapi apapun persoalan, tekanan, dan masalah dalam hidup kita. Itu sebab dia dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Inilah pesan Tuhan melalui Rasul Paulus yang mempunyai arti sama dengan jangan menyerah. Dalam menghadapi apapun persoalan, masalah, tekanan hidup kita, Rasul Paulus berkata, jangan menyerah, jangan menyerah, dan jangan menyerah. Kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini sebagai orang-orang yang percaya? Kita membaca di dalam ayat yang ke-7, tetapi harta kami punyai supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kata Paulus, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Sebuah frase yang mengandung penekanan pada tubuh manusia, yang kemudian Rasul Paulus gunakan untuk membandingkan kondisi tubuh Paulus yang fana, yang tidak berarti apa-apa, dengan sebuah kekuatan yang besar dalam dirinya dari sang pemberi itu. Harta dalam bejana digunakan Paulus untuk mentengahkan sebuah prinsip yang penting, bahwa kekuatan yang dimiliki selama Rasul Paulus melayani, kehebatannya, keluar biasaannya, termasuk kesetiaan dalam melayani, di tengah-tengah kendala, ancaman, hambatan, maut pun terus mengincar hidup Rasul Paulus. Itu semua adalah kekuatan yang berasal bukan dari dirinya, tetapi dari Allah yang telah melimpahkan kekuatannya. Bagaimana tidak disebut melimpah dan luar biasa hebatnya jika sesuatu yang bagi orang mustahil itu dilalui, namun Rasul Paulus dapat melewati, Rasul Paulus dapat lalui, Rasul Paulus dapat hadapi. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Allah tidak membiarkan pelayanannya untuk dia jatuh tersungkur, untuk dia mengalami perkara-perkara itu. Ini yang terjadi atas diri Rasul Paulus. Meskipun penindasan tak bisa dihindari, namun Allah tetap menolongnya. Paulus agar tidak terjepit ketika masuk dalam kondisi habis akal, Allah tetap menguatkan sehingga tak habis putus asa. Itulah yang Rasul Paulus katakan, mengapa kita tidak menyerah? Sebab apa? Sebab ada Allah di dalam bejana tanah liat kita. Sebab ada Allah yang menyertai kita. Sebab ada Tuhan yang ada di dalam hidup kita dan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, sebab Allah ada di dalam hidupmu dan Allah menyertai hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika perjalanan bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, bangsa ini dibawa menuju ke padang belantara, menuju kesulitan, menuju kurang makan, kurang minum. Ada binatang buas, bahkan ancaman-ancaman yang terus dihadapi oleh bangsa itu. Tetapi perhatikan di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat 22, berkata demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari
dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa ketika mereka dalam kesulitan, di dalam ancaman, di dalam kehidupan persoalan, Allah beserta menyertai, Allah menyertai, penyertaan kehadirannya dilihat oleh bangsa ini. Betapa tidak dahsyat ada tiang awan ketika mereka berjalan pada siang hari. Mereka tidak kepanasan di tengah-tengah padang belantara. Dia melihat, bangsa ini melihat betapa dahsyat penyertaannya. Ketika malam hari ada tiang api yang terus mendampingi mereka supaya tidak ada kedinginan. Bahkan tiang api itu jelas mereka melihat penyertaan kehadiran Allah saat itu sungguh luar biasa. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, bangsa ini bersungut-sungut, bangsa ini penuh keraguan-raguan. Itulah sebabnya Tuhan tidak menghendaki semuanya masuk ke tanah Kanaan, dan hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Karena semua bangsa ini penuh dengan persungutan, penuh dengan keraguan, tidak meyakini bahwa Allah yang ada, yang besar, yang sama itu menyertai mereka. Tapi mereka penuh dengan keraguan, tidak mempercayai ke Allah lagi. Dalam situasi yang seperti itu penuh persungutan dan keraguan, itu sebabnya bangsa ini dibinasakan dan tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. Berbeda dengan Yosua. Yosua luar biasa ketika dituntun untuk membawa bangsa ini untuk mengalahkan kota Yeriko. Bangsa ini mengalami luar biasa, mujizat yang luar biasa. Bahkan disuruh untuk menghancurkan kota Yeriko dengan satu hanya syarat, untuk mengelilingi dengan bersorak-sorai kepada Tuhan. Hari pertama mengelilingi dan tidak terjadi apa-apa. Hari kedua kota Yeriko dikelilingi dan tidak terjadi apa-apa. Apakah Yosua putus asa? Apakah Yosua terus pantang menyerah? Tidak. Keyakinannya, penyertaan Tuhan membuat Yosua tetap teguh di tengah-tengah keraguan dan putus asa. Dibuktikan sampai putaran hari ke-6 dan kemudian hari yang ke-7 dikelilingi satu kali. Hari yang ke-7 tidak terjadi apa-apa. Hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Luar biasa. Di tengah-tengah yang seperti itu Yosua bersama bangsa ini bersorak-sorai. Tembok yang begitu besar, tebal, roboh luar biasa. Mengapa? Karena keyakinan akan penyertaan Tuhan membuat Yosua tetap teguh dan tidak ada keraguan-raguan, tidak putus asa. Luar biasa di dalam kehidupan Yosua ini. Yang harusnya ada di dalam hidup kita. Ketika kita di dalam pergumulan, keyakinan Tuhan ada di dalam hidupmu, Tuhan menyertai di dalam hidupmu. Walaupun kita terbatas, seperti Rasul Paulus katakan, kita ini hanya bejana tanah liat, tetapi kita punya harta yang luar biasa. Dialah Allah yang menyertai, Allah yang luar biasa itu beserta dengan diri kita. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf dalam usia 17 tahun, dia harus mengalami penderitaan demi penderitaan dan masuk penjara. Tetapi keyakinannya Tuhan beserta itu sungguh luar biasa. Dibuktikan dalam hidupnya walaupun masih muda, Tuhan beserta Yusuf ini. Apapun yang dikerjakan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mengapa Yusuf bisa lakukan itu? Karena Yusuf tidak pernah putus asa, ada keyakinan bahwa Allah yang luar biasa, penyertaan yang luar biasa itu menyertai dia. Diakhiri Bapak Ibu, Yusuf diangkat tinggi-tinggi menjadi penguasa yang ada di Mesir. Itu membuktikan bahwa
Allah yang ada, yang menyertai Yosua, menyertai Yusuf, itu pun menyertai kita semuanya. Haleluya. Joseph Scriven mengungkapkan pengalamannya. Dia mempersiapkan untuk pernikahan dengan calon istrinya. Semuanya sudah dipersiapkan. Namun menjelang pernikahannya, calon istrinya ini mengalami kecelakaan dan meninggal. Sirna semuanya kebahagiaan yang dia bangun. Sirna semuanya harapan ke depan yang dia bangun. Tetapi karena dia anak Tuhan, dia menyadari apa yang kita miliki diambil oleh Yesus. Dia menyadari itu semuanya. Itu sebabnya ketika dia menyadari bahwa pengalaman-pengalaman itu atas kehendak, atas kuasa Tuhan, dan itu yang Tuhan mau, Joseph Scriven ini kemudian bangkit kembali, menata kehidupannya kembali, dan dia tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suatu pengalaman yang sangat memilukan. Bapak Ibu masih ingat tahun-tahun yang lalu 2005 ada keluarga, dan kemudian keluarga itu kemudian nekat untuk bunuh diri. Dan kepala rumah tangga ini menulis sebuah surat, aku sudah sangat lelah. Maafkan aku tak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Aku sangat sayang kepada anak dan istriku. Aku tidak sanggup lagi kalau mereka itu ada di dalam dunia. Maka satu keluarga itu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang begitu bertubi-tubinya, ekonomi yang begitu hancur dalam keluarga ini, akhirnya nekat bunuh diri dan membakar rumahnya dan mereka meninggal semuanya. Masih ingat diingitan kita di tahun 2007 Bapak Ibu di Malang, di mana seorang ibu bersama dengan keempat anaknya yang ada di kamar ditemukan mereka mati semuanya. Diduga ibu ini membunuh anaknya dan kemudian dia sendiri bunuh diri. Ditemukan beberapa pil dan apotas yang menjadi penyebab kematian itu. Bapak Ibu, itulah rapuhnya pertahanan dari keyakinan kita. Terkadang membuat kita tidak sanggup menghadapi gempuran-gempuran masalah sakit, masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah kesehatan. Kadang-kala tidak terjangkau, menambah berat biaya hidup kita. Dalam kondisi yang seperti itulah yang kita sedang hadapi. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi kesulitan itu. Sebab Tuhan berjanji dan menjaga dan menyertai kita semuanya. Dan dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan menyertai kita dimanapun berada. Jangan takut. Allah beserta dengan kita. Rohnya memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus memberikan penerangan bagi kita. Supaya kita tetap berjalan di dalam Dia dan memberi kekuatan bagi kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, sebab Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Rasul Paulus meyakini harta yang ada di dalam bejana tanah liat itu yang memberi kemenangan, kekuatan yang melimpah-limpah. Keyakinan itulah yang muncul dalam diri Rasul Paulus bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita.
Mengapa? Karena ada harta, kekuatan, Allah itu sendiri yang memberi kekuatan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan kita telah dibuktikan ketika Yesus bangkit dari kematian. Itulah kemenangan Yesus atas iblis, atas setan. Kemenangan Yesus tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita. Harusnya kita menjadi mental pemenang, tidak pernah menyerah oleh apapun. Dalam diri orang-orang yang percaya sudah ditaruh benih kemenangan. Karena ketika kita merasa sedang mengalami persoalan, masalah, sesungguhnya sudah ada kemenangan dalam diri kita. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri atau menyerah. Tetapi tetap bertahan di dalam iman dan tetap bergantung kepada Tuhan dalam menghadapi masalah apapun. Jangan pernah menyerah dalam hidup kita, tetapi terus tetap berjuang sebab Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tetaplah dalam persekutuan dalam Tuhan. Tetap masuk dalam persekutuan. Kadang-kala lewat ibadah, lewat doa, lewat puasa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kita menabur, lewat kita dalam pelayanan. Lakukan itu terus menerus, jangan pernah menyerah. Suatu saat kita pasti akan menuai. Karena apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lakukan perintah Tuhan ini. Bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan menyerah, tetapi terus bertekun sampai kemenangan kita peroleh. Sehingga kita melihat karya Tuhan yang dahsyat terhadap dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita, selalu memberi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan firman Allah buat kami. Kami tahu banyak pergumulan masalah, pergumulan-pergumulan yang hari-hari ini yang kami hadapi, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Kadangkala pemerintah pun mengalami menyerah. Tuhan, kami pun mengalami menyerah, tetapi firman Allah berkata jangan pernah menyerah, tetap terus sebab Tuhan yang besar itu ada di dalam hidupmu. Tuhan yang besar itu selalu menyertai kita dan Tuhan itu memberikan kemenangan demi kemenangan, menjadi umat pemenang di atas segala pemenang. Kami berdoa Tuhan, segala pergumulan masalah apapun yang dihadapi hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan menyelesaikan pergumulan persoalan, baik sakit penyakit, baik Tuhan ekonomi, baik kesehatan, atau yang lainnya. Kami percaya Tuhan sudah menjawab pergumulan-pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.